Poin singkat saja yang ingin kita sampaikan, karena kajian yang telah diberikan oleh Ustaz Bakhtiar itu sangat lengkap dan bisa kita jadikan sebuah motivasi yang sesuai dengan syariat, insya Allah. Yang pertama, untuk kita ketahui sebagai orang Minang, tadi kan disebutkan sebagai wakil Amir Majelis Mujahidin, tapi saya orang Minang. Kita ingin berpesan kepada orang Minang semuanya yang di ranah dan di rantau. Tolong di-upload ini senang jemaah. Orang Minang yang di ranah dan di rantau wajib terjun terdepan membela Al-Quran. Allahu Akbar. Orang Minang yang di ranah dan di rantau harus terdepan membela Al-Quran. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Al-Quran sandi adat orang Minang, sandi falsafah orang Minang, adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah. Ketika sandi adat orang Minang dihina, maka orang Minang terdepan membelanya, insya Allah. Insya Allah. Jadi sidang jemaah, jangan ada orang Minang yang tidak peduli jadi qaidun. Jangan ada orang Minang yang merasa tidak bertanggung jawab terhadap kasus penghinaan Al-Quran. Dan bahkan kalau ada orang Minang pasang badan untuk berhadapan dengan pembela Al-Quran, cabut statusnya dari orang Minang. Sepakat? Sepakat. Kalau ada orang Minang, ada apa tidak? Kalau ada orang Minang yang mencoba pasang badan membela penghina Quran, bubuhkan tanda tangan dan kemudian sampaikan kepada ketua dan segala macamnya, seluruh perangkat orang Minang, kasih tahu, usir dia dari Minang. Siap? Siap. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bahwasanya orang Minang harus maju dengan fisiknya, maju dengan hartanya, maju dengan seluruh potensinya. Insya Allah bersedia? Orang Minang sidang jemaah yang hadir hari ini di masjid, keluarkan uangnya. Siap? 300 bis dari Sumatera Barat, insya Allah. Dan kami menyaksikan respon orang Minang di rantau, sampai nasi yang kami jumlahnya lebih dari 1.000 orang, nasi yang ada itu bantuan dari operator Minang, itu sidang jemaah berlebih, bahkan tidak termakan lagi. Jadi respon orang di rantau. Maka kita sampai upload lagi, orang Minang wajib membela Al-Quran. Ini yang pertama. Terus sebagai wakil Amir Majelis Mujahidin Indonesia, wakil Amir di bidang fatwa, perlu juga fatwa ini disampaikan karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan bid'ah demo segala macamnya, atau sebelumnya Quran, ketika Quran dihina diam saja. Sebelumnya Quran, ketika Quran dihina diam saja. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hal ini bahwasanya pembelaan Al-Quran dalam paket perjuangan ini, apakah termasuk demo atau sosialisasinya, maka hal ini bernilai jihad fi sabilillah. Ini bernilai jihad fi sabilillah. Kalau membela Al-Quran tidak bernilai jihad, maka tentu saja tidak tahu lagi jihad itu ilatnya apa. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu perlu sidang jemaah keluarkan dana apa saja, nilainya adalah infak jihad fi sabilillah. Sekecil apapun dana yang kita sumbangkan untuk perjuangan membela Al-Quran ini, maka dia adalah bernilai infak jihad fi sabilillah. Dan di sini sidang jemaah,
kalau ada yang berzakat, zakat halal untuk ini insya Allah. Saya ulangi, zakat boleh dikeluarkan untuk jihad fisabilillah membela Al-Quran. Jika sidang jemaah sudah mengeluarkan zakat sebelumnya dan belum jatuh tempo zakat pada waktu yang dibutuhkan ini, maka sidang jemaah boleh mengeluarkan zakat di depan. Fatwa Al-Azhar bahwasanya zakat boleh dibayar di depan. Fatwa Al-Azhar juga bahwasanya zakat itu afdolnya diutamakan untuk dua hal. Yang pertama al-jihadu fi sabilillah, yang kedua adalah untuk fakir miskin. Nah, sidang jemaah, fakir miskin insya Allah belum lagi akan mati kalau zakat dialihkan kepada jihad fi sabilillah. Maka untuk itu kita sampaikan bahwasanya harta zakat hari ini afdal untuk jihad membela Al-Quran. Harta zakat pada saat ini afdal dikeluarkan untuk membela Al-Quran. Siap? Siap. Nah, bagi yang tidak berzakat pun perlihatkan kepada Allah, Anda membela Al-Quran dengan harta Anda membela Al-Quran dengan terjun langsung ke sana. Ketika Anda membela Al-Quran, maka Al-Quran akan membela Anda di hadapan Allah insyaallah. Ketika kita membela Al-Quran, maka Al-Quran akan membela kita di hadapan Allah. Siap? Harap dengan pembelaan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu pembela kamu atau Al-Quran yang akan menggugat kamu. Orang yang duduk dan tidak peduli, orang yang kaidun, yang cuek saja dalam persoalan ini, tidak ada hasrat membela Al-Quran, maka orang itu sidang jemaah, itulah yang akan dihujat oleh Al-Quran nantinya. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, berdiri di hadapan Allah menghujat orang yang tidak peduli dengan pembelaan Al-Quran ini. Takbir! Takbir! Alhamdulillah, mungkin bagi saya itu saja. Maka minta direspon dengan baik. Inilah kesempatan orang Minang membela falsafah adatnya. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Harusnya kaum adat juga turun dalam menyikapi persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.